Inilah nama orang yang pertama kali melukis wajah Yesus. Sekarang ini banyak komentar beredar mempertanyakan tentang bagaimana sih wajah Yesus yang sebenarnya. Karena di zaman Yesus dulu datang ke bumi, belum ditemukan kamera yang dapat merekam wajahnya yang asli. Lalu siapakah yang pertama kali melukis wajah Yesus Kristus? Namun sebelum saya lanjutkan, jangan lupa support channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, share sebanyak-banyaknya ke sosial media Anda supaya banyak orang yang tahu hal ini, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih. Perlu diingat bahwa Kitab Injil tidak pernah mencatat ciri-ciri fisik Yesus Kristus. Misalnya bagaimana warna kulitnya, gemuk, kurus, pendek, dan lain-lain. Walaupun banyak sekali mengungkapkan Injil tentang kepribadian Yesus, namun Allah tampaknya sengaja tidak mengilhamkan tanda-tanda fisiknya untuk ditulis dan diwariskan secara salah ke dunia. Tuhan tahu bahwa pengagungan atau mengidolakan adalah unsur-unsur fisik oleh manusia akan berpotensi memicu sara dan berhala. Memang ada banyak lukisan karya para maestro dunia seperti Leonardo da Vinci dan pelukis-pelukis lainnya. Dalam lukisan-lukisan mereka yang bertema religius menggambarkan perkiraan wajah Yesus sesuai dengan insting seni atau imajinasi seni mereka masing-masing. Namun semuanya itu hanya rekaan seniman semata, bukan dengan dasar Alkitabiah yang menggambarkan bahwa Yesus memang berwajah seperti itu dan berpostur tubuh seperti itu. Namun di sisi lain, Wikipedia mencatat bahwa ada sebuah gambar yang bernama gambar dari Edessa. Dalam bahasa Inggrisnya adalah Image of Edessa. Nah, menurut tradisi Kristen adalah relikwi kudus yang berupa kain berbentuk bujur sangkar atau persegi panjang yang secara ajaib memuat cetakan wajah Yesus. Ini merupakan ikon atau gambar pertama dalam gereja ortodok timur, dan juga dalam bahasa Inggris gambar ini dikenal sebagai Mandlion. Menurut legenda, ketika konon Yesus Kristus masih hidup, seorang raja bernama Abgar, penguasa Edessa, menderita penyakit kusta yang teramat parah. Mendengar tentang mujizat Yesus Kristus yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, sang raja berkehendak untuk melihat rupa sang juru selamat. Raja Abgar mengutus seorang pelukis agar dapat melukis wajah Kristus untuk dirinya. Namun si pelukis tidak dapat menunaikan perintah dari Raja Abgar. Kuasa pelukis tidak dapat menuangkan wajah Kristus yang bercahaya ke dalam lukisannya. Nah, pada suatu hari Yesus membasuh muka. Lalu sang juru selamat mengusapkan handuk ke wajahnya, dan secara ajaibnya di lembaran kain tersebut tergambarlah wajah sucinya sang juru selamat. Begitu menerima lukisan ajaib ini, Raja Abgar sembuh total dari penyakitnya. Legenda lain mengatakan bahwa Raja Abgar mengirim surat meminta agar Yesus bersedia datang untuk menyembuhkan, tetapi menerima surat balasan bahwa undangannya ditolak. Tetapi Yesus menjanjikan salah satu muridnya akan mengunjunginya kelak. Legenda ini pertama kali dicatat pada abad keempat oleh Eusebius dari Kaisarea, yang menulis bahwa ia telah menyalin dan menerjemahkan surat asli dalam dokumen arsip dalam bahasa Suryani dari Raja Edessa, tetapi tidak menyinggung mengenai adanya gambar. Dikisahkan bahwa Rasul Tadeus dikatakan telah datang ke Edessa membawa perkataan Yesus yang secara ajaib menyembuhkan penyakit raja itu. Ikon suci ini pada awalnya dipasang di gerbang kota, tetapi tidak beberapa lama kemudian ikon ini ditutup dengan genting atas pertimbangan akan maksud jahat orang-orang munafik. Saat pasukan Persia mengepung Edessa, Bunda Maria muncul dalam mimpi uskup kota dan memerintahkan agar ikon juru selamat diarak mengelilingi kota tembok. Dengan ini, pada akhirnya musuh berhasil diusir. Penguasa Byzantium memindahkan ikon suci ini ke ibu kota Konstantinopel. Namun saat Konstantinopel diduduki oleh pasukan Orde Salib, ikon ini ditentukan mereka menguasai, dan sampai sekarang tidak diketahui nasibnya. Jadi kemungkinan besar orang zaman sekarang telah mencontoh gambar dari Edessa itu
sebagai inspirasi dan membuatnya menjadi versi mereka masing-masing dan sesuai dengan daerah mereka masing-masing. Jika ada yang tahu lebih rinci lagi, mohon dijelaskan di kolom komentar. Terima kasih.